Halo, kembali lagi bersama saya Dr. Noel. Untuk ayah bunda, apabila sudah anaknya sunat di rusuhat dengan metode pensiler, tidak perlu khawatir, lupa atau takut salah cara perawatannya. Karena di sini akan dijelasin dan diajarin. Bisa diputar-putar sampai bisa. Nah, untuk prinsipnya, untuk pensiler itu sudah bisa terkena air 1 kali 24 jam. Tetapi selama 3 hari jangan berendam terlebih dahulu. Kenapa? Karena proses lemnya lagi kita butuhkan untuk benar-benar kering, untuk cepat proses penyatuan kulitnya atau jaringannya remodeling. Nah, untuk perawatan hari pertama itu jangan terkena air dulu. Apabila saat anak pipis, cukup dengan wound cleanser dari rusuhat, cukup dispraykan saja. Kemudian dengan kasa atau dengan tisu ditempel saja. Tidak perlu dipijit atau dicubit atau diseka, tidak perlu. Cukup ditempel saja untuk meresap dan anaknya lebih nyaman. Karena 1 kali 24 jam itu anak sedang risih-risihnya untuk tersentuh. Kemudian untuk perawatan belum perlu dilakukan. Setelah mandi pada besoknya 1 kali 24 jam itu kita bisa melakukan perawatan rutin yang sudah diajarkan. Yaitu apa aja? Ada kasa. Di sini udah dapat nanti ya. Nah, jadi ada kasa di sini. 1 kotak kasa, kemudian wound cleanser seperti ini, kemudian betadine, povidone iodine, dan juga salep ya. Nah, bagaimana sih perawatannya? Perawatannya dimulai dengan mandi. Jadi mandi itu adalah salah satu perawatannya, karena tanpa terkena air atau terbilas air, koreng atau kulit atau kotoran tidak akan lepas dan tidak akan mengempuk, malah akan menjadi kering dan melengket dan menempel. Jadi wajib terkena air setelah 1 kali 24 jam. Nah, dimulai dengan setelah mandi diseka dengan handuk. Kemudian pakai kasa, siapkan kasa dan taruh betadine. Ratakan. Seperti biasa ya, diperas atau diratakan, jangan sampai becek karena akan membuat lengket dan tidak nyaman. Kemudian dililit di bagian leher ya. Diperhatikan tidak terkena bagian yang sedang dilem. Agar apa? Agar lemnya tidak dissolve ya atau terurai ya. Jadi ditaruh di bagian bawah lem. Di sini lem yang saya sebutkan ya, lem pensilernya. Jadi kita taruh di bagian bawah. Ya, selama 2 menit. Setelah itu dilepas. Tidak perlu kencang, cukup gentle aja biar merata. Baru disalep. Salepnya di bagian mana? Sama, salepnya bukan di bagian lemnya. Baru pakai cotton bud boleh. Baru dioles saja tipis-tipis di bagian bawah lem. Oke. Seperti itu ya. Nah, untuk perawatan lainnya itu kita setelah kontrol apabila keraknya masih menebal dan anak susah mandi. Nah, ini perawatan yang bisa kita lakukan, yaitu siapkan air hangat ya, siapkan kasa, celupkan, biarkan terendam, baru agar anak nyaman dililitkan saja. Ini setelah kontrol ya, setelah lem sudah bisa kita lepaskan atau kita berharap lepas, yaitu dengan melilitkannya di bagian mana? Di bagian lemnya ya, karena kita berharap lemnya itu dan kerak-keraknya itu empuk, terus lembab dan jadi mudah lepas.
Biarkan 2 menit ya, boleh sembari dipegang juga di ujungnya biar lebih meresap. Tidak perlu ditekan, tidak perlu kencang, tapi jangan longgar juga ya. Seperti ini. Sudah 2 menit. 5 detik terakhir dipegang, digerak-gerakan biar lemnya pecah-pecah atau lepas-lepas. Nah, kemudian dilepas sembari diseka. Nah, seperti itu. Kemudian dilanjutkan kalau setelah kontrol ya, itu sudah boleh nih kasih betadine juga di bagian lemnya. Sama seperti tadi. Ya. Sudah itu baru pakai wound cleanser di sekitarnya. Baru diseka dengan yang kering agar bersih. Terakhir disalapkan. Di pemberian salep dari Rusuhat itu salep sunatnya dioles di sekitar leher yang terkena lemnya. Berikut juga kulit-kulit yang memerah atau yang pori-porinya masih terbuka. Oke, itu saja cara perawatan mudah sekali ya, dan memang sudah dirancangkan untuk mempercepat pembersihan dan juga mempercepat penutupan pori-porinya, juga menutup luka-lukanya yang memang masih ada. Itu saja dari kami. Terima kasih sudah menonton video ini, dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, dan juga komen apabila ada yang mau ditanyakan lebih lanjut atau mau konsultasi dengan dokternya langsung, gratis. Dan juga jangan lupa kepoin ya sosmed kita. Terima kasih.